Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meidita Latifah Hanum dengan NIM 19000005146. Saya berasal dari kelas 6C. Di sini saya membuat video mengenai pernyataan diri mengenai pemahaman kemuhamadiyahan. Sejujurnya, sebelum saya mengikuti perkuliahan mata kuliah kemuhamadiyahan ini, saya belum mengerti betul mengenai apa itu Muhammadiyah. Namun, setelah saya mengikuti mata kuliah kemuhamadiyahan ini, saya memahami dan mengerti apa itu Muhammadiyah walaupun belum sepenuhnya saya memahaminya. Dalam mata kuliah kemuhamadiyahan ini, saya banyak mengetahui pemahaman-pemahaman tentang Muhammadiyah. Kemudian banyak hal yang saya dapat dalam mata kuliah kemuhamadiyahan ini. Pertama, dalam mata kuliah kemuhamadiyahan ini, saya mengetahui mengenai apa itu pengertian dari Muhammadiyah atau apa itu makna dari Muhammadiyah itu sendiri. Yang sebelumnya saya benar-benar bukan benar-benar, tapi memang saya belum mengetahui makna dari Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian, selain pengertian dan pemahaman, saya juga mengetahui mengenai apa tujuan dari berdirinya organisasi Muhammadiyah ini. Kemudian, hal-hal yang ada di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian, masih banyak hal yang saya ketahui. Kemudian, dalam mata kuliah kemuhamadiyahan ini, saya juga mengetahui mengenai sejarah atau histori berdirinya Muhammadiyah ini, di mana Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemuka-pemuka Muhammadiyah tokoh-tokoh awal Muhammadiyah, yang baru saya ketahui bahwa Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah. Kemudian, selain itu saya juga mempelajari mengenai organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Yang contohnya seperti Ortom atau organisasi otonom, yang di dalamnya terdapat beberapa ortom, yaitu seperti yang pertama Nasyiatul Aisyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, kemudian Hizbul Wathon atau HW, yang saya ketahui kalau HW itu mirip seperti Pramuka, karena di PGSD ini saya juga mendapatkan HW itu sendiri. Kemudian bela diri dari Muhammadiyah yaitu Tapak Suci, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau disingkat dengan IMM, dan yang terakhir yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau sering disingkat dengan IPM. Kemudian di mata kuliah kemuhamadiyahan ini saya juga mempelajari mengenai ideologi Muhammadiyah. Di sini saya mempelajari mengenai pengertian dari ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian apa itu ideologi Muhammadiyah, tujuan dari ideologi Muhammadiyah, manfaat dari ideologi Muhammadiyah, kemudian ragam macam yang ada di ideologi Muhammadiyah, seperti halnya terdapat 4, yaitu Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kemudian Kepribadian Muhammadiyah, kemudian Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM, kemudian ada juga matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian saya juga mempelajari banyak hal sebenarnya, tetapi banyak hal selain itu juga saya juga mengenal atau mengetahui perjuangan dari Muhammadiyah itu sendiri, dan saya juga mengenal mengenai kitah-kitah yang ada di Muhammadiyah, yang baru saya ketahui setelah saya mengikuti mata kuliah ini.
Kitab-kitab Muhammadiyah itu sendiri terdapat Kitab Palembang, Kitab Ponorogo, kemudian Kitab Ujung Pandang, Kitab Surabaya, dan yang terakhir yaitu Kitab Denpasar. Dari mata kuliah ini saya mengetahui apa isi dari kitab tersebut, terus kemudian kapan disahkannya kitab-kitab tersebut. Kemudian itu saya juga mempelajari mengenai salah satunya yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang saya pelajari yaitu mengenai pengertian dari PHIWM, kemudian landasan dan sumber dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian saya juga mempelajari mengenai pentingnya dari PHIWM, terus kemudian manfaat dari PHIWM, dan lain sebagainya. Jadi dapat dimengerti bahwa setelah saya mengikuti perkuliahan kemuhammadiyahan ini, banyak sekali hal-hal yang sebelumnya belum saya ketahui, namun setelah mengikuti mata kuliah ini saya menjadi mengerti dan mengetahui apa hal-hal yang belum saya ketahui mengenai Muhammadiyah itu sendiri. Terima kasih, sekian dari pemahaman diri mengenai kemuhammadiyahan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.